Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada dua. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Salam sejahtera kita semua di hari ini. Saya akan membagi renungan pada kesempatan di hari yang indah ini. Saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Nehemia pasal 4 ayat 10. Di sana dikatakan kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, hari-hari ini media sosial atau media elektronik seringkali menyuguhkan berita-berita tentang orang-orang yang mengalami masalah hidup yang teramat berat, ya, yang membuat mereka menjadi putus asa sehingga nekat melakukan perbuatan yang menyimpang dari kehendak Tuhan, yaitu mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, keputusasaan juga pernah dialami oleh bangsa Yehuda di zaman Nabi Nehemia ketika mereka melihat tembok Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Mereka putus asa karena sudah tak sanggup membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh itu karena tekanan dan tantangan yang dihadapi terlalu besar. Maka itulah yang menjadi alasan mereka tidak sanggup lagi. Bukan masalah pekerjaan, tapi tekanan-tekanan dari luar, dari dalam itu begitu deras sekali. Nah, mereka pada akhirnya mereka berputus asa. Selain karena tenaga manusianya terbatas, juga supaya upaya yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain di sekitar Yerusalem yang berusaha untuk melemahkan iman semangat mereka. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, terkadang kita juga hampir bahkan sama dengan bangsa Yehuda ini, di mana ketika kita menghadapi sebuah situasi yang berat, ya, yang harus menyita, bahkan banyak, ya, menyita pikiran, perasaan, belum lagi pekerjaan yang begitu berat, sehingga kita manusia mudah sekali terbawa dengan situasi, apalagi saudara-saudara tekanan-tekanan yang ada di sekitar kita, entahkah kita sebagai pribadi, entahkah di lingkungan kerja kita, itu seringkali kita alami. Dan ujung-ujungnya kita putus asa. Ya, kita putus asa. Ya, saudara-saudara, kenapa? Karena ya namanya manusia, kita kan punya batas. Ya, saudara-saudara, apalagi orang-orang mungkin di sekitar kita ini ya kurang suka, tidak mensupport. Apalagi kalau kita mendengar kata-kata yang melemahkan. Nah, itu lebih parah lagi. Sehingga kita tidak bersemangat lagi. Maka kita putus asa. Itu di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, itu adalah satu realita yang betul-betul terjadi. Nah, kehidupan rohani kita juga sama. Mungkin kita saudara-saudara, ya, dalam pengiringan kita kepada Tuhan kan kita minta kekuatan, ya, supaya kita tetap teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, tetap bersemangat. Tetapi pada satu sisi, ya, pada satu saat grafik rohani kita turun, ya, grafik rohani kita turun, kita jadi jadi tidak bersemangat, kita capek,
Dan mungkin kita, saudara-saudara, kita banyak melayani, ya, tetapi saudara-saudara dalam kasih Tuhan ada rasa jenuh, ada rasa capek. Apalagi tekanan-tekanan yang datang dalam hidup kita, mungkin tidak terlalu berat itu tekanan, tetapi ditambah dengan perasaan kita sendiri, ya, tekanan-tekanan itu, sehingga kadang-kadang kita berkata, orang-orang di sekitar gereja itu tidak ada kasih, orang sekitar kita ini kok cuek aja. Saudara-saudara, kita harus tahu bahwa masing-masing orang mempunyai problem, dan kita harus berusaha melawan semuanya itu untuk kita tetap semangat. Karena keselamatan itu masing-masing. Ya. Perkenanan kita kepada Tuhan itu masing-masing. Sesuai dengan perbuatan kita. Kalau ada rekan kita tahu mereka sudah tahu firman Tuhan tetapi tidak menerapkan firman Tuhan, itu urusannya dia dengan Tuhan. Kita tidak usah, saudara-saudara, ya, putus asa lihat mereka, karena kita berjuang untuk keselamatan masing-masing. Nah, itu sebabnya saudara-saudara dalam kasih Tuhan, bangsa Israel ini mengalami hal ini, tekanan-tekanan. Belum lagi tekanan yang datang di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Entahkah masalah usaha, pekerjaan. Tetapi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita baca di dalam Yeremia pasal 4 ayat 2. Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dan timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Nah, saudara-saudara, ya, tak tahan menghadapi tekanan. Ada tekanan dari luar, pekerjaan, ada tekanan dari diri kita sendiri. Ada masalah dari luar yang kita hadapi. Ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita supaya kita makin menyerah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengoreksi diri. Tapi ada masalah ditimbulkan karena sikap kita, ya. Itu sebabnya saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita kadang-kala lelah, capek, ya, sehingga kita tidak bersemangat. Itu sebabnya bangsa ini tidak tahan, mereka putus asa, tak sanggup lagi membangun kembali tembok-tembok ini, ya, sesuai dengan nats yang kita baca tadi. Tanggung jawab mereka tidak lagi sanggup untuk melakukan, karena merasa lemah, merasa tidak berdaya. Nah, untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan adalah pekerjaan yang berat dan sangat melelahkan. Kelelahan yang memuncak dapat menyebabkan orang menjadi putus asa, kehilangan gairah, dan semangat hidup. Mungkin saat ini saudara sedang berputus asa karena tembok-tembok dalam kehidupan kita, ya, saudara, telah runtuh dan menjadi puing-puing. Jangan biarkan keputusasaan semakin menghancurkan hidup kita, ya. Tidak ada kata terlambat, bangkitlah, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. 2 Tawari pasal yang 15 ayat 7. Segeralah datang kepada Tuhan, bawa seluruh beban saudara kepada Tuhan Yesus, sebab Dia sangat memperdulikan kita. Marilah kepadaku semua yang letih dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam Matius pasal 11 ayat 28, kita lihat Yesus menawarkan sebuah tawaran yang sangat indah dalam hidup kita. Marilah kita kepada Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kalau di antara saudara ada yang tidak berdaya, datang kepada Tuhan yang memberikan kekuatan untuk menambah semangat kepada kita yang tidak berdaya. Andalkan Tuhan, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan.
Tema kita pada kesempatan ini adalah jangan putus asa. Sekali lagi, jangan biarkan hidup kita putus asa, tetapi maju terus bersama Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita. Saya berdoa kita selalu kuat di dalam segala situasi. Amin.